agamanya pun agama Yahudi, termasuk Musa. Musa itu keturunan daripada Yakub. Mananya kau? Islam baru nongol itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala baru nongol, dipromosikan oleh Muhammad tahun 610 Masehi. Di situ baru ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Musa tidak kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kenal dia. Dia kenal sama YHWH, YODHE, yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail aja nggak mau dia disebut Allah Ismail, nggak mau. Biar tahu kau. Udahlah, nggak level kau aku debat. Aku memang jarang debat, tapi aku nggak level kau. Kau itu hanya pecundang, asumsi. Cuman itu doang. Nabi kau aja nggak sunat. Nabi kau nggak sunat. Coba kamu tunjukkan di mana kemudian Musa mengaku sebagai penganut agama Yahudi. Itu aja dulu. Terlalu banyak tema yang kamu VN-kan ini, tapi itu aja dulu. Musa beragama Yahudi, tunjukkan dalilnya, silakan. Lalu kamu tunjukkan di mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat. Silakan. Allah Israel juga baru nongol pada saat Allah menyatakan diri kepada siapa? Kepada Musa. Begitu juga kepada Abraham. Ya, Allah Abraham baru nongol ketika Allah berkarya kepada Abraham. Nah, apakah sebelumnya Allah itu tidak ada? Nah, itulah gunanya otak. Jadi Allah itu menyatakan diri tidak serta-merta bersamaan. Kenapa? Karena masa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bersamaan dengan masa Abraham, masa Musa, masa Yakub, masa Isa. Mereka beda zaman, selisih mereka itu jaraknya ribuan tahun. Ya, jadi otakmu itu perlu disunat rupanya. Kamu katakan Allah Ismail itu tidak ada. Nah, inilah aku bilang, ya, kalian itu tersakiti memang. Dengan fakta-fakta yang ada di dalam kitabmu itu kalian tersakiti. Makanya bencinya kepada Islam itu makin menjadi-jadi gitu loh. Di dalam Kejadian 17 nyata sekali Allah sendiri menerangkan, aku akan menjadi Allah keturunanmu, anak-anakmu. Berarti Allah Abraham itu adalah Allah anak-anak Abraham. Siapa anak-anak Abraham? Ya Ismail. Kamu tersakiti kan? Karena agamamu memang tidak berasal daripada anak-anak Abraham. Agamamu itu berasal dari Romawi. Sakit kan? Mengenai Rasulullah Muhammad SAW bersunat atau tidak, ya jelas bersunat lah. Pengakuan dari lisannya sendiri dia katakan, salah satu kemuliaanku yang aku dapatkan dari Allah adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Hayo. Lalu kemudian pada hari ke-7 kakeknya mengundang tetangganya untuk syukuran sekaligus melakukan prosesi sunat. Ya, prosesinya sunat, tapi cucunya sudah sunat. Kan nggak salah itu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat. Nah sekarang ada nggak pengakuan Yesus itu bersunat? Ada nggak? Nggak ada. Lukas 2 itu yang mengaku Yesus bersunat itu adalah pengarang Lukas. Nah ada nggak pengakuan Yesus dia bersunat? Nggak ada coy. Musa ada nggak pengakuan sunat? Nggak ada. Daud ada nggak? Nggak ada. Jadi gimana tuh? Ayo, mikir. Terkait dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bukan Kristen. Ya, kamu itu memang ada miring-miringnya. Siti Khadijah itu praktisi Yudaism. Nyembahnya kepada Allah. Coba, mereka sujud dalam beribadah. Mereka menyembah satu Tuhan yang mereka sebut dengan Yoteyefave. Dan itulah Allah.
Siapa bilang Khadijah itu Kristen? Memang miringlah otak kau itu. Khadijah itu adalah seorang muslim yang taat. Dia praktis Yudaism. Itu yang perlu kamu paham. Terkait dengan poligami. Ya. Syariat-syariat tentang pernikahan itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu memang dari sananya gemar untuk menikah, maka pada saat Khadijah, dia pun sudah menikah dengan wanita lain. Tapi kan tidak, bukan berarti Khadijah itu Kristen, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menikahi wanita lain, tidak. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Yang ada di Kristen itu, kamu suka aku suka kamu, punya anak, dikatakanlah suami istri. Adapun prosesi pesta itu hanya niru-niru acara pestanya pagan Yunani. Tidak ada di dalam kitab Bani Israel prosesi pernikahan itu kayak mana. Itu yang perlu kamu paham. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri itu hanya Islam. Agama lain tidak ada. Nah, cobalah kau tengok tuh. Bagaimana kemudian kitabmu menunjukkan ya cara-cara yang tidak rasional, yang tidak manusiawi tentang suami istri. Bagaimana seorang istri memanggil laki-laki lain untuk bersetubuh sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan jauh. Itu ada dalam kitabmu. Amsal 8 tuh ada, Amsal 7. Belum lagi seorang nabi ya difitnah di dalam kitabmu, diperkosa oleh 2 orang anak gadisnya secara bergantian lagi. Ini ajaran apa ini? Kamu menghujat poligami ya, tetapi di dalam ajaran agamamu, di kitabmu menunjukkan adanya sifat kebidatangan terhadap hal-hal yang berbau porno kayak begitu. Bagaimana kemudian Daud, kakeknya Tuhanmu, di situ difitnah, dituduh memperkosa seorang istri dari tentara dari orang-orang Yahudi, namanya Urea. Istrinya Batseba diperkosa pada saat dia masih status istri resmi dari suaminya. Coba. Dan dari hasil itu lahir Tuhanmu Yesus. Kan gila agama kau itu. Oke lah, saya mengulangi. Saya walaupun berat hati sebenarnya karena capek mengulang-ulang dan saya sudah clearkan, tetapi Anda meminta saya untuk mengulanginya, baiklah. Saya ulangi, saya pelan-pelan. Semoga itu sah. Ya, walaupun itu belum tertulis dalam Alkitab. Ya, tetapi pernyataan Anda saya benarkan. Saya bertanggung jawab akan hal itu. Gak masalah. Baik. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutan ya, biar saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Mama, aku lagi kerja ini, jadi nanti nggak fokus, nggak enak ya kan? Nanti malam aja kalau nggak. Nah, tapi begini, bilang sama gurunda kau itu, ya kan? Dia itu apa? Pengetahuannya kurang. Coba, kau sendirilah dulu berpikir. Masa dibilangnya Musa, Daud, Yusuf, siapa lagi tuh? Ismail, bukan, si Yakub, semualah dibilangnya beragama Islam. Kan lari otaknya. Sedangkan Islam itu baru ada setelah Muhammad. Jadi orang-orang itu dulu agamanya Yahudi. Cobalah kau dulu ya. Misalnya kau jalan-jalan ke Israel sana, ya.
kau ngobrol-ngobrol sama orang Israel. Kau bilang, halo Pak, agamanya Musa apa Pak? Coba misalnya kau ngomong gitu sama orang Israel, pasti dibilangnya Yahudi. Tiba-tiba kau bilang, enggak Pak, agamanya Musa itu Islam, kau bilang. Apa enggak ditempelin kau di sana, ya kan? Makanya sebenarnya si Juma ini nggak level sama aku debat dia ini, karena itu aja nggak bisa dijawabnya. Masa dibilangnya semua nabi katanya beragama Islam katanya. Satu lagi Tama, kau juga biar pintar kau. Nabi kau tuh nggak jelas sunatnya Tama. Iya betul, nggak jelas sunatnya nabi kau tuh. Sunat apa nggak jelas. Di Quran tidak ada. Nggak ada di Quran nabi kau sunat. Tapi masalah kawin 2, kawin 3, menceraikan istri lengkap di Quran, ya kan? Masalah dia mengawini menantunya si Zainab, lengkap di Quran. Tapi masalah dia sunat, kapan dia disunat, umur berapa, tak ada di Quran, coba. Padahal kalian ngaku-ngaku Quran itu lengkap, Quran itu sempurna, ya kan? Nanti kalau kita buka hadis, Tama, kita buka hadis, nanti ada 2 versi. Versi pertama mengatakan Nabi kau sunat di dalam rahim. Tiba-tiba ada hadis lain mengatakan Nabi kau sunat umur 7 hari. Coba, yang mana yang betul? Padahal waktu dia kawin sama Khadijah, itu agamanya Nasrani itu. Khadijah itu agama Nasrani. Maka waktu Nabi kau kawin sama Khadijah, dia nggak berani berpoligami. Mana? Satu aja Khadijah terus dipakainya. Begitu Khadijah meninggal, di situ dia poligami. Disitulah dia mungkin baru menegakkan agama Islam. Sewaktu sama Khadijah dia belum Islam itu. Maka tak berani dia poligami. Gitu Tama ya. Aku lagi kerja ini, nggak bisa fokus nanti kalau awak lari-lari dibilang pengecut, ya kan? Itulah kau sampaikan aja, kau nggak video apa kau nih, VN ku nih. Kalau nggak kau kirimkan VN nih ke grup tuh ya. Bilang aku masih kerja. Kalau memang mau nanti malam, kalau ada waktu aku ya. Oke Tama PH. Ya udah, sampaikan ke dia. Adapun yang dimaksud Islam dan juga adapun yang dimaksud Yahudi, itu penamaan kemudian. Ya, itu penamaan. Tapi ajarannya, intinya itu adalah ajaran yang memuat perintah Allah, perintah Tuhan, dan juga larangan Tuhan. Jadi agama itu adalah SOP. Islam itu SOP-nya. Isi daripada SOP itu adalah standar daripada apa yang Tuhan inginkan. Terkait perintah dan juga terkait larangan. Jadi SOP dari Tuhan itu adalah ajaran Islam. Jangan menyembah ilah lain, itu ajaran Islam. Sujudlah kepadaku, itu ajaran Islam. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, itu ajaran Islam. Ajarkan kebenaran kepada orang lain, itu ajaran Islam. Datangnya dari Sang Pencipta alam semesta, namanya SOP. Orang yang taat kepada SOP yang datang dari Tuhan, itulah yang dimaksud Muslim. Jadi konsepnya sangat jelas. Ajaran dari Allah itu adalah SOP dan kelak disebut Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu Islam. Apa ajaran Islam itu? Ajaran keselamatan. Nah, semua yang dituntun oleh para nabi berdasarkan dari wahyu dari Allah, itu adalah ajaran keselamatan. Kenapa Allah memberikan perintah kepada Abraham? Kenapa memberikan larangan kepada Abraham? Begitu juga nabi-nabi yang lain. Karena intisari daripada perintah dan larangan itu adalah keselamatan. Jadi SOP itu adalah jalan menuju keselamatan. Yang taat terhadap SOP akan mendapatkan keselamatan. Begitulah kemudian Yesus menerangkan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Siapa yang mengikuti ajaran SOP yang aku bawa, maka semua orang itu akan mendapatkan keselamatan. Apa SOP-nya Yesus? Apa SOP-nya Musa? Apa SOP-nya Abraham, Ishak, Yakub, dan semuanya itu? SOP-nya adalah perintah dan larangan. Semua perintah dari Allah. Yang taat kepada SOP ini namanya Muslim. Gitu. Nah,
si apa ini yang kabur tadi itu dia nggak ngerti gitu. Dikiranya kalau orang Yahudi ya agamanya Yahudi. Salah. Yang menobatkan agama Yahudi itu dari Al-Quran. Yang menobatkan agama Nasrani itu juga dari Al-Quran. Begitu juga Islam. Barulah kemudian negara kita atau di alam semesta ini orang menggunakan KTP untuk mengetahui dia Yahudi, dia kemudian Nasara, dia kemudian Islam. Tetapi Al-Quran sudah lebih dulu menerangkan itu. Yahudi dan Nasara. Dan juga Islam itu sendiri. Apa itu agama? Agama itu ajaran. Sehingga ketika Al-Quran menerangkan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Islam, itu terkait kepada SOP-nya Allah. Jadi, ya dia nggak paham, memang susah gitu ya. Susah. Karena kenapa? Dia nggak ngerti apa itu Islam, apa itu Muslim. Dia nggak ngerti. Sampaikan VN saya ini ke beliau. Ya, bahwa Yakub, Musa, Abraham, semua itu adalah beragama Islam. Andai saja pada masa itu sudah ada KTP, maka KTP mereka akan tertuliskan Salam. Andai saja. Makanya Yesus ketika dia mau terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Shalom alaihim. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Nah, ini orang Kristen kalau dengar ini pasti sakit hati. Tapi begitu faktanya mau kayak mana lagi gitu loh. Terkait tentang sunat. Rasulullah Muhammad SAW dengan lisannya sendiri mengakui. Salah satu kemuliaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kakeknya memiliki tugas untuk membuktikan kepada khalayak banyak atas kegembiraannya dia. Maka dia undanglah semua tetangga-tetangganya untuk melakukan syukuran, keselamatan. Nah, lalu kemudian apa judul daripada syukuran itu? Ya sunatan, meskipun tidak ada yang disunat di situ. Karena cucunya itu sudah bersunat, tapi undangannya tetap saja undangan bersunat. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Nah, tanyakan ke dia, cari dalilnya di dalam kitab Anda, Yesus mengaku bersunat. Pasti mereka nggak akan bisa temukan, karena memang nggak ada. Nah, inilah botolnya Juma, ya. Jelas tertulis dalam Lukas, Yesus disunat. Dan itu tradisi adat Yahudi, umur 8 hari. Belajar lagi Juma ya. Ya, saya tahu kalau itu. Pengarang Lukas menuliskan Yesus bersunat. Nah, sekarang yang saya minta pengakuan Yesus, ada nggak dia bersunat? Coba. Iya, kalau tidak ada ilmu, ngapain kau suruh saya VN, ya. Justru kau itu yang botol. Barusan kau tunjukkan kau tuh botol Juma. Di mana Yesus sunat? Lukas 2 ayat 11 jelas tertulis, ya. Umur 8 hari Yesus disunat sesuai tradisi Yahudi. Nah, nabimu siapa yang potong kelaminnya Juma? Iya, saya tahu itu pengarang Lukas menulis begitu. Yang saya minta pengakuan Yesus mana? Mana pengakuan Yesus sunat? Mana? Ayo tunjukkan kepada saya mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat. Tunjukkan. Sebagaimana pengakuan Rasulullah Muhammad SAW bahwa dirinya bersunat. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Jangan kau tunjukkan karangan-karangan orang yang tidak jelas. Silakan. Nah, botolnya ditimbulkan lagi, ya. Kalau kau ngomong pengarang, Quranmu juga hanya pembacaan hafs. Tahu nggak Juma? Ya, Quranmu itu hanya pembacaan hafs, di mana hafs itu penipu, pencuri, pembohong, dan itu diakui oleh Muslim. Dan semua hadits hafs itu matruk. Artinya apa? Amburadul. Makanya tidak ada hadits hafs. Nah, gurunya namanya Hasim. Itu juga terkenal pembohong. Kalau itu apa bedanya dengan kitabmu? Ya. Apakah itu firman Allah? Pembacaan dari hafs. Nah, siapa yang potong kelamin? Muhammad. Coba kau tunjukkan Juma. Nggak usah curhat dulu. Tunjukkan aja dulu pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat. Silakan.
pengakuan, tapi nggak ada bukti, bohong dong. Kalau Yesus jelas ya, sesuai tradisi Yahudi. Jadi bukan Yesus aja ya Dul ya. Jadi kau ingat Dul, semua bayi laki-laki Yahudi ya, itu harus disunat umur 8 hari. Itu jelas. Nah sekarang saya minta dalilnya, yang motong kelamin Muhammad siapa? Masa dalam kandungan dipotong? Jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada enggak pengakuannya? Saya tidak minta pengakuan Paulus atau Lukas, enggak. Yang saya minta pengakuan Yesus, layaknya Rasulullah Muhammad SAW mengaku kalau dia sudah disunat dari sejak dalam kandungan. Nah, kalau kamu tanya siapa yang menyunatnya, ya sama. Siapa yang menyunat? Tuhanmu Yesus. Tapi nggak usah jawab itu. Jawab aja dulu, mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat. Silakan. Loh, sudah saya jawab. Makanya saya bilang, kau itu dungu, kau itu botol. Umur 8 hari mau pengakuan. Nah, Nabi mau pengakuan, disunat dalam kandungan, kau percaya, ya. Nah, saya jawab saja dulu, apa kau tidak cerdas? Yang motong kelamin Muhammad itu siapa, ya? Terus potongan keraton taruh di mana, ya? Di mana juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sunat. Coba kau tunjukkan Juma. Sekali lagi saya tanya samamu ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui dirinya bersunat sejak dalam kandungan. Min karamati Allah awlidtu makhtunan walam yara ahdum sawati. Itu pengakuan beliau. Sekarang saya minta pengakuan Yesus, ada nggak kalau dia itu bersunat? Mana pengakuannya? Silakan. Allah Juma, kau nggak usah ngeles-ngeles mulu Juma, ya. Sudah jelas tertulis di dalam ya Injil yang saya percayai, ya. Yesus disunat sesuai tradisi Yahudi. Makanya kalau kau cerdas, makanya kalau saya bilang kamu penginjil jalanan, penipu gitu ya. So paham Bible. Tertulis Yesus disunat. Bukan Yesus yang ngomong sendiri, bisa aja bohong seperti nabimu ya. Tapi siapa? Orang Yahudi yang sunat, dan itu tertulis jelas. Nah, nabimu ngomong disunat, kau percaya, buktinya mana? Nah, makanya juga ada yang katakan, katanya Muhammad disunat oleh pamannya. Jadi 2 kali sunat ya Juma ya. Yesus kan punya mulut. Yesus juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan Yesus itulah jalan keselamatan dan hidup, bukan Lukas. Ya, maka yang pantas kemudian mengatakan dirinya bersunat, ya adalah yang disunat itu sendiri. Emang Lukas lihat kelaminnya? Lukas lihat kelaminnya gitu. Atau Lukas hadir pada saat Yesus disunat. Jadi Lukas itu sudah usia berapa tahun rupanya? Ketika dia melihat Yesus di usia 8 hari disunat, Lukas umurnya berapa tahun di situ? Sampai dia bisa tahu. Cobalah gunakan akal sehatmu. Yang saya minta pengakuan Yesus kalau dia itu sudah sunat. Ada enggak? Kalau tidak ada, bilang aja enggak ada. Repot amat sih. Kalau di Islam, pengakuan Rasulullah kalau dirinya sudah sunat kan ada. Nah sekarang Tuhanmu yang katanya itu disunat pada hari ke-8 menurut pengarang Lukas. Mana pengakuan dari mulutnya sendiri kalau dia sudah sunat? Ada enggak? Jawab. Nah inilah, makanya Juma, kau tuh di mata saya tuh kau tuh botol, ya. Lukas itu kan mencari sumber-sumber ya, saksi-saksi. Lukas itu kan bukan murid Yesus. Kau di sini kau tidak paham, makanya kau tuh botol. Ya. Nah, jelas ada saksi-saksi dan itu sangat jelas tertulis umur 8 hari bayi laki-laki itu disunat sesuai tradisi Yahudi. Nah, sekarang untuk apa Yesus tidak penting? Ya. Sunat itu tidak begitu penting. Itu hanya tradisi. Makanya tidak ada perintah Yesus bahwa kami harus sunat. Ya. Untuk apa kalau dagingmu disunat Juma?
karaktermu seperti iblis, buat apa? Ya, tapi apa? Sunat hati itu. Jaga perkataan, pikiran, seperti itu. Nah, sudahlah kau Juma, jangan ngeles. Jadi sebenarnya Muhammad tuh disunat atau tidak? Ada yang ngomong disunat oleh pamannya sendiri, Abdul Muthalib. Juma katakan dalam kandungan sudah tersunat. Jadi mana yang betul ini? Katanya firman Allah. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Lukas itu bukan murid Yesus. Dan kamu sudah mengaku bahwa Lukas itu mencari bukti-bukti gitu. Berarti kitabmu itu ya memang kitab karangan. Jadi jangan kau imani sebagai firman Tuhan. Nah, gitu dong yang jujur. Nah, terus kamu katakan sunat itu tidak penting. Nah, kalau tidak penting terus ngapain kau bahas-bahas sunatnya Rasulullah Muhammad SAW? Giliran Tuhanmu dibahas sunatnya kau bilang nggak penting. Giliran sunatnya Rasulullah Muhammad SAW kau katakan penting. Lalu kemudian kau katakan sunat hati yang penting, yaitu jaga mulut. Aduh, makanya jangan gila permanen. Tinggalkan agama yang membuat kau itu gila, gitu loh. Saya katakan samamu, yang menjadi saksi adalah kakeknya sendiri. Dia mengundang orang-orang muslim pada masa itu untuk melakukan acara syukuran dan sunatan cucunya. Pengakuan Rasulullah Muhammad SAW kemudian bahwa dia disunat sejak dia dari lahir. Artinya dia lahir dalam keadaan sunat. In karamati 'ala Allah, salah satu kemuliaanku dari Allah yang dianugerahkan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat auratku. Coba. Nah sekarang, coba kau tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu itu ketika pengarang mengatakan dia disunat, untuk membuktikan bahwa betul dia disunat, dia yang harus ngaku. Kamu katakan tidak penting, terus kenapa kamu bahas-bahas sunatnya Rasulullah? Ya, kalau mengatakan Lukas yang mengarang, nah, walaupun berjuta orang yang mengatakan Yesus sudah bersunat, tapi kalau Yesus sendiri tidak mengaku, itu hoaks namanya. Apalagi cuma seorang yang mengatakan itu, Lukas lagi, yang kau aku sendiri bukan murid Yesus. Jadi intinya sekarang, ya Hasan Wijaya, adalah baik sekali kalau kamu itu ke rumah sakit, cari dokter psikiater, kamu gangguan jiwa ini. Oh, saksi-saksi, Lukas itu saksi-saksi. Jadi segala yang ditulis oleh Lukas itu bukan firman Tuhan, gitu. Terbongkar sudah nak. Oh, kita mah ngomong apa adanya ya. Lukas, Paulus itu ya mengumumkan data-data. Mereka menulis surat ya dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Dan mereka disebut saudara Kristus, ya Dul. Nah, bagaimana dengan Quranmu, pembacaan Hafs? Hafs itu penipu loh, itu diakui oleh Muslim loh. Hafs itu pencuri loh Juma. Hafs itu pembohong Juma. Makanya hadits Hafs itu tidak ada, matruk, kacau balau, amburadul, doif semua. Nah bagaimana Hafs yang pencuri, pembohong, penipu, kok kalian imani di dalam pembacaan Quranmu Juma? Juma ya. Nggak usah terlalu jauh kamu membahas tentang Islam. Kau nggak ada ilmu, ini aja kamu sudah kelabakan. Mana pengakuan Yesus kalau dia sudah disunat? Nggak ada kan? Nah, terus kau katakan pengarang-pengarang yang menuliskan berdasarkan atas kesaksian-kesaksian itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nenekmu kiper. Kalau dipenuhi Roh Kudus, ngapain mereka mencari-cari? Ngapain mereka melakukan investigasi, penyelidikan? Dasar tuyul. Jadi kalau nggak ada ilmu, ya nggak usah lah kau itu ikut debat kayak begini, Hasan. Ya, kamu nggak ada pengetahuan sama sekali. Untuk mengetahui Yesus sunat atau tidak, kamu hanya mendapatkan informasi dari pengarang kitabmu. Pengakuan Yesus nggak ada. Ayo, itulah bukti bahwa kitabmu itu bukan Injilnya Yesus, bukan ajaran Yesus kitab kau itu, tapi kitab hasil karangan orang berdasarkan penyelidikan. Oke, jadi berhenti gila.
Bro, lu yang botol dan tolol ya. Guru Undal itu goblok kalau saya bilang. Dia minta pengakuan Yesus umur 8 hari. Misalnya lu punya anak 8 hari disunat, laki-laki misalnya ya. Apa langsung bisa ngomong? Kan ini bukti goblok gitu loh. Itu guru lu kok lu akui begitu ya. Yang kedua, dia Lukas saja nggak tahu siapa. Nah, kalau kami mah iya katakan ya, tidak katakan tidak. Bukan takia, seperti itu ya. Jadi lu nggak usah kejang-kejang, santai aja. Kan lu yang mempertemukan ya. Buat cuplikan, paling nanti kan dipotong-potong. Yang menguntungkan Islam, woi gayanya ya. Makanya kenapa salah satu saya nggak mau masuk Juma apa? Yaitu pesan Juma itu hanya cari keuntungan gitu ya. Lah, yang goblok siapa, yang tuyul siapa? Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui dirinya sudah bersunat bukan pada saat dia usia 7 hari, bukan. Tapi ketika dia sudah dewasa. Nah, Yesus kan dewasa itu. Dia sempat remaja, dia sempat kanak-kanak. Bukan pada usia 8 hari dia katakan, aku sudah bersunat. Tapi ketika dia sudah dewasa, mana pengakuannya? Coba. Mana pengakuannya? Ya, kamu tuh nggak ngerti. Pengakuan itu nanti setelah dia dewasa. Ada nggak? Nggak ada. Nah, boleh nggak saya katakan bahwa Yesus itu tidak bersunat? Loh, kenapa Juma? Takut ditanya seperti Rasulullah, ya. Quran surah 5 ayat 11. Jangan bertanya kepada Nabi, takut menyusahkan Nabi. Ya, lu punya ilmu apa Juma? Lu bisa bahasa Arab nggak? Ya, kalau lu bisa, saya mau nanya aja, ada artinya yang masih ganjalan di hati saya, ya. Bisa nggak kau jawab? Ayo, saya tantang nih. Kalau emang ilmu lu udah hebat Juma ya. Tapi kalau di mata saya kau tuh botol. Saya nggak kelabakan, saya terlalu bersemangat ini, ya. Nah, sudah tertulis jelas. Umur 8 hari disunat sesuai tradisi Yahudi. Hanya sesuai, ya. Sesuai tradisi. Jadi bukan hal yang utama yang Yesus ajarkan. Apa yang utama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 26 ayat 3 ayat Matius 22 36 sampai 40 ya, Juma ya. Jadi kau rupanya juga nggak bisa ngejawab siapa yang potong kelamin nabimu. Ada yang ngomong Abdul Muthalib, ada yang ngomong dalam kandungan. Firman Allah kok begini Juma? Itu hasil penyelidikan orang. Yang saya minta pengakuan Yesus ketika dia mengajar tentang bagaimana menjadi seorang praktisi Yudaism. Ketika menjalankan syariat Torah, tentu dia mengajarkan tentang sunat. Layaknya Musa mengajarkan itu juga. Mana pengakuannya? Nggak ada kan? Itulah bukti bahwa kitabmu itu bukan ajaran Yesus. Dan kamu sudah akui kok bahwa karangan Lukas itu adalah hasil dari kesaksian-kesaksian, bukan dari pewahyuan. Tamat lo. Loncat lagi. Kayak tupai. Ujung-ujungnya jatuh juga. Fokus sunat, ya, fokus. Kami menyimak nih sama dengan Bang Suma, dengan kamu nih, ya. Fokus dengan sunat. Ayo, jangan loncat sana, loncat sini. Ya, kayak tupai, ujung-ujungnya jatuh. Ayo, kami nyimak nih. Ya. Siapa saja sih tidak masalah. Tapi yang jelas Juma kamu itu kenapa dia nggak bisa menunjukkan siapa yang potong kelamin nabimu, ya? Satu sisi katanya dalam kandungan emang sudah keadaan tersunat. Satu sisi kata Yahya Waloni Abdul Muthalib. Jadi mana yang benar ini, ya? Muhammad itu kan sama dengan Allah, ya. Dia menyatakan dirinya dengan Allah. Kok bisa salah gitu informasinya? Bagaimana ini, Dul? Ya sudah, kalau kamu sudah keok, kamu tidak mampu menunjukkan pengakuan
daripada Yesus bersunat. Nah sekarang saya balik tanya samamu, siapa nama orang yang menyunat Yesus berdasarkan pengakuan Lukas? Silakan. Tradisi Yudaism itu Quranmu cuma ya. Katanya Isa itu bisa ngomong, umur 2 hari bisa ngomong, membuat burung dari tanah, ditiup hidup. Nah itu tradisi Yudaisme itu dongeng, ya. Kalau kau tahu itu dongeng cuma, ya. Nah kalau emang kau masa minta begitu, padahal udah tertulis dalam kitab saya, coba kau tunjukkan juga dalilnya, di mana Yesus perintahkan sunat. Ayo, ya cuma ya, tunjukkan kecerdasanmu. Nah, kalau kau katakan bahwa anak bayi diberi mujizat bisa berbicara, itu kamu katakan dongeng. Lalu bagaimana ceritanya ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Jadi kamu udah keok ya. Kamu sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, sudahi saja. Yang pasti kamu sudah mengakui bahwa kitabmu itu adalah hasil karangan. Teng dong. Nah, itu kau botol lagi. Yang kedua aku tanggapi ya. Lukas, Paulus, ya, bukan murid Yesus. Ya, mereka menulis dengan tuntunan Roh Kudus, ya, bukan roh jina. Nah, dan mereka disebut saudara Kristus. Nah, betul atau tidak Juma? Itu tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Coba kau jawab dulu. Oke, jadi kamu sudah mengakui bahwa Paulus dan Lukas itu bukan murid Yesus. Jadi mereka hanya pengarang yang kemudian diembel-embeli, dibimbing oleh Roh Kudus. Hai. Bagaimana mau ada bang pengakuannya Yesus sunat? Karena ajaran Yesus itu diselewengkan oleh Paulus. Mungkin ada bang, tapi Paulus yang selewengkan supaya mereka ini tidak sunat. Disesatkan oleh Paulus gitu loh. Kalau saya sih melihatnya, Yesus itu kan praktisi Yudaism. Tentu inti ajarannya itu syariat. Yesus tidak membawa syariat baru. Tetapi syariat yang dilanjutkan itu adalah syariatnya Musa alaihissalam. Artinya ketika di dalam Matius itu dikatakan, Matius 5, itu sudah sangat jelas sekali. Dia datang untuk melanjutkan Taurat, untuk menggenapi Taurat. Dan tidak boleh dihilangkan mesti sekecil apapun. Artinya dia mengajarkan tentang sunat. Tapi betul yang abang bilang, itu dihilangkan. Kenapa? Karena ingin menjajakan sebuah konsep baru, di mana Yesus menjadi Tuhan, sunat tidak diwajibkan, makan babi juga tidak dilarang. Itu sebenarnya intinya. Jadi benar yang abang katakan, itu dilenyapkan ajaran itu.